Apa saja penyebab dan juga kesalahan pelamar dalam melakukan proses pendaftaran sehingga mereka gugur pada tahapan administrasi atau TMS tidak memenuhi syarat? Silahkan kalian simak video ini agar tidak ada kesalahan yang kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah setia memantau terkait dengan tahapan proses pendaftaran CPNS ataupun kalian menjadikan YouTube saya sebagai salah satu referensi untuk dalam proses mendaftar ataupun belajar persiapan tes CPNS dan juga sekolah kedinasan. Nah, kalian silakan tonton video ini dan simak sampai selesai karena kita akan menginformasikan, memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan apa saja kesalahan yang harus kalian hindari agar tentunya peluang lolos kalian dalam mendaftar CPNS ini terbuka lebar ya. Jadi kalian tidak mengalami gugur atau tidak memenuhi syarat sehingga kalian gagal dalam proses pendaftaran CPNS. Nah, yang pertama adalah dokumen yang diunggah itu tidak jelas atau blur. Nah, jadi pastikan teman-teman ya, ini banyak kesalahan. Yang pertama ini banyak dari pelamar itu ketika men-scan dokumen kemudian mengupload dokumennya ke website SSCSN itu tidak bisa dibaca ya oleh tim verifikator dari instansi masing-masing. Karena tim verifikator itu yang akan memeriksa berkas-berkas yang kalian unggah nanti pada laman SSCSN saat kalian mendaftar melakukan proses pendaftaran CPNS. Nah, dokumen ataupun berkas yang kalian unggah itu tentunya harus jelas, jangan sampai tidak bisa terbaca. Nah, apakah bisa menggunakan aplikasi cam scanner dari HP atau harus ke tempat fotokopian? Bisa, tidak jadi masalah. Karena tahun kemarin banyak yang menggunakan cam scanner itu lulus. Asalkan dengan catatan berkasnya itu atau dokumen yang kalian scan itu jelas, terbaca dengan jelas. Karena panitia akan mengecek data kalian itu. Bagaimana panitia mau mengecek data kalian kalau data kalian yang isi itu tidak bisa atau kalian upload tidak bisa terbaca atau blur ya. Jadi boleh menggunakan aplikasi HP tapi pastikan dokumen kalian unggah itu tidak blur atau bisa terbaca dengan jelas. Apalagi penting sekali terkait dengan data diri seperti nama, tempat tanggal lahir, kemudian tanggalnya, keterangan di sana ya itu penting sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah dokumen tidak berwarna atau hitam. Nah, ini maksudnya bagaimana? Karena banyak persyaratan itu scan dokumen berwarna. Nah, maksudnya adalah kalian scan dokumen tersebut ya. Dokumen ini bisa berbentuk file JPG atau file PDF. Kalau file JPG itu berbentuk file gambar. Seperti pas foto tidak perlu kalian print. Pas foto itu berbentuk file gambar yang tersimpan di galeri kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan file JPG ya, atau formatnya format gambar. Tapi kalau file PDF itu berupa format dokumen PDF. Nah, kalian scan tersebut bisa menggunakan HP atau langsung ke tempat fotokopian ya. Nah, yang dimaksud dengan dokumen tidak berwarna ini atau scan dokumen wajib berwarna ini maksudnya adalah dokumennya itu dokumen aslinya warnanya apa? Ada nggak warnanya? Seperti ijazah kan di samping-sampingnya ada warna biru, kuning biasanya, atau cap stempelnya itu berwarna biru. Nah, harus berwarna sesuai dengan dokumen aslinya. Kalau dokumen aslinya ada warnanya, capnya warna biru, ya harus saat kalian scan kemudian dijadikan file, ya capnya harus berwarna biru juga. Bukan berarti kalian tambah filter ya. Bukan berarti saat di scan nanti tambah filter. Dokumennya yang semulanya berwarna putih, kemudian kalian jadikan warna merah, warna kuning, atau abu-abu ya, itu salah. Karena dokumen scan berwarna itu adalah sebagaimana dokumen aslinya. Kalau memang ada warnanya ya seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada warna seperti akte lahir itu kan bentuknya seperti fotokopian ya. Jadi kalau di scan nanti bentuknya seperti fotokopian hitam putih. Gak jadi masalah karena memang data aslinya hitam putih. Panitia juga tahu kok. Panitia itu update berkas-berkas yang berubah sekarang yang terbaru. Jadi dia tahu mana yang fotokopian, mana juga yang berbentuknya berkasnya berkas asli. Yang ketiga adalah salah format file saat upload dokumen atau salah upload. Nah, ini juga penting. Jadi saat kalian upload tersebut, sudah kalian upload ke laman SSCSN, kalian lihat lagi ya, apakah tempat uploadnya sudah benar.
nanti khawatirnya kalau misalnya kalian upload di surat lamaran, kemudian ternyata yang kalian upload itu ijazah, nah itu akan salah dan juga akan menggugurkan. Oke, kalau belum resume ya, kalian bisa rubah. Rubahnya bagaimana? Karena tidak bisa dihapus, jadi rubahnya kalian timpa saja dengan berkas yang ada ya. Nah, tentunya kalau kalian sudah resume itu berkasnya tidak bisa dirubah lagi ya. Kalau belum resume bisa dirubah dengan ditimpa, tidak bisa dihapus ya. Nah, kemudian kalian pastikan juga sesuai peletakannya. Kalau yang diminta surat lamaran ya harus tempat surat lamaran kalian upload. Kalau ijazah ya gunakan ijazah yang diupload pada tempatnya. Jadi jangan kebalik. Nah, kemudian format filenya kalian pastikan. Format filenya apa? JPG atau PDF ya. Kalau JPG itu ya formatnya gambar, berarti kalau PDF dokumen. Jangan kebalik. Ukurannya juga kalian nanti lihat. Ukurannya itu kalau misalnya maksimal 1000 KB, artinya boleh di bawah 1000 KB, tapi tidak boleh di atas 1000 KB. Jadi nggak harus pas 1000 KB ya. Itu maksimal. Kalian tahu kan maksimal itu adalah tidak boleh lebih ya, kalau kurang boleh. Nah, itu artinya maksimal. Kalau minimal usahakan berkas itu minimal 100 KB ya. Karena kalau di bawah 100 KB biasanya tidak bisa terupload untuk dokumennya baik PDF ataupun JPG. Nah, yang keempat adalah tidak upload berkas asli. Nah, ini yang saya maksud. Semua berkas pendaftaran CPNS itu adalah berkasnya asli, bukan hasil fotokopian, bukan legalisir. Kalau kalian upload yang fotokopian, yang hasil legalisir ya, itu akan gugur, saya pastikan. Karena kenapa? Sudah jelas berkas asli, bukan fotokopi atau hasil legalisir. Itu ya, jadi jangan sampai ini jadi kesalahan. Yang kelima adalah penggunaan e-materai tidak pada tempatnya atau tidak menggunakan e-materai. Pada tahun 2023 sampai sekarang, mulai tahun 2023, pendaftaran CPNS itu salah satu persyaratannya adalah elektronik materai, bukan materai fisik lagi. Nah, elektronik materai ini bisa kalian beli ya di website penyedia e-materai, bisa milik Peruri ataupun website yang sejenisnya, atau bisa langsung ke kantor pos juga menyediakan elektronik materai ini. Nah, e-materai ini biasanya digunakan hanya pada dua surat, surat lamaran dan surat pernyataan. Karena ada beberapa instansi itu surat pernyataannya dua jenis ya, berarti beda e-materainya. Nah, surat lamaran dan surat pernyataan ini dikasih elektronik materai, wajib, bukan materai fisik, jadi wajib elektronik materai. Nah, tata cara pembubuhannya, pembelian e-materai sudah saya buatkan videonya, jadi silahkan kalian tonton, link ada di deskripsi video ini. Nah, kemudian peletakan e-materainya ini ya nanti tidak boleh bersentuhan dengan tanda tangan, jadi di samping tanda tangan. Nah, seperti ini ya, jadi jangan sampai bersentuhan dengan tanda tangan. Kalau bersentuhan dengan tanda tangan akan saya pastikan kalian gugur karena menyalahi aturan ya. Jadi pastikan tanda e-materainya jangan bersentuhan dengan tanda tangan ya. Jadi di samping tanda tangan, di samping nama. Kemudian yang selanjutnya adalah surat lamaran dan pernyataan tidak sesuai ketentuan persyaratan. Nah, ini juga penting. Karena kenapa? Beda instansi, beda formasi yang dilamar, beda juga ketentuan surat lamaran dan surat pernyataannya. Instansi Kemenkumham surat lamaran pernyataan tinggal download, tinggal kalian isi, mau diketik, mau di print boleh ya. Ketentuannya sudah ada, sudah saya jelaskan juga buatkan video. Instansi lain seperti kejaksaan itu surat lamarannya sudah ada formatnya, tapi wajib ditulis ulang, ditulis tangan ya. Nah, itulah kenapa saya bilang beda formasi, beda instansi, beda juga ketentuan surat lamaran dan pernyataannya ya. Ada yang menyediakan tinggal isi, ada yang sudah disediakan tapi tulis ulang, ada yang buat sendiri formatnya. Jadi baca file PDF dari formasi dan instansi yang teman-teman lamar. Jangan sampai hal ini menjadi kesalahan teman-teman semuanya. Nah, kemudian pada surat lamaran dan pernyataan ini biasanya kalau ada tanda bintang ya, itu biasanya opsional ya. Bisa diisi, bisa tidak, bisa dipenuhi, bisa tidak, tergantung dengan kalian yang dipersyaratkan itu masuk atau tidak. Biasanya ada pengecualian. Jadi baca ketentuan dari surat lamaran pernyataan. Biasanya ada ketentuan khususnya ya dari surat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah tanda tangan tidak sesuai ketentuan atau tidak tanda tangani. Banyak sekali keteledoran tahun kemarin, surat lamaran, surat pernyataan tidak ditandatangani. Nah, ini gugur ya. Jadi harus ditandatangani. Nah, saat penandatanganan surat lamaran ini, kalian itu cek ketentuan dari instansi.
boleh nggak tanda tangannya digital atau harus tanda tangan menggunakan pena berwarna ya, biasanya pena hitam. Kalau tanda tangan menggunakan tinta berwarna hitam berarti tanda tangannya manual, tanda tangan fisik. Tapi kalau tidak ada ketentuan mungkin boleh menggunakan digital. Jadi kalian cek kembali persyaratan dari instansi kalian masing-masing ya. Kemudian kualifikasi ijazah yang digunakan tidak sesuai. Nah, ini banyak juga. Kualifikasi ijazah tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Maksudnya bagaimana? Kalau formasi tersebut mensyaratkan ijazah SLTA, seperti penjaga tahanan ya, ijazah SLTA. Ijazah SLTA itu SMA, SMK, Madrasah paket C. Berarti yang wajib kalian upload adalah ijazah SLTA-nya. Walaupun kalian sudah ada ijazah S1 atau S2 atau diploma ya. Kalau kalian mau ikut yang ijazah SLTA tadi boleh, tapi tetap ijazah yang diupload itu adalah ijazah SLTA-nya, bukan ijazah yang S1 yang sudah kalian miliki. Nah, kemudian kalian baca juga persyaratannya. Kalau yang diminta ijazahnya D3 perawat ya, walaupun kalian sama-sama perawat, tapi ijazahnya S1 perawat tidak bisa ya. Jadi harus sama, harus serumpun. Misalnya yang diminta adalah administrasi publik, sedangkan kalian misalnya administrasi ekonomi ya, sama-sama administrasi, tapi itu beda rumpunnya, beda pembelajarannya. Jadi samakan apa yang dipersyaratkan, yang diminta harus sama ya dengan kualifikasi ijazah yang kalian miliki kalau mau melamar formasi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah pas foto tidak sesuai ketentuan. Pas foto itu tahu kan, pas foto formal. Pas foto formal itu artinya pas foto setengah badan, bukan atas bahu atau kepalanya saja, batas leher, itu bukan ya. Jadi pas foto formal itu setengah badan, kemudian untuk pakaiannya itu kalian diusahakan disarankan baju putih lengan panjang ya. Kemudian pakai kerah. Nah, mau pakai jas, pakai blazer, asalkan warna hitam, pakai dasi juga boleh. Wanita yang mengenakan hijab, usahakan hijabnya warna hitam ya. Rambut dirapikan, tidak menggunakan aksesoris, kacamata misalnya ya. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur seperti pas foto itu pakai baju batik ya, itu tidak jadi masalah juga. Karena tahun kemarin ada juga yang lolos ya. Tapi pastikan pas foto ini kalau bisa, saran saya baju putih lengan panjang warna putih atau berkerah ya. Kemudian untuk latarnya wajib warna merah, jangan warna kuning, warna lain, warna dinding, itu tidak boleh. Jadi wajib warna merah untuk latar belakangnya. Nah, untuk pas foto ini berbentuk file JPG. Nah, file JPG itu adalah file gambar, bukan berarti pas foto kalian print, kalian foto, kemudian upload, itu salah. Atau pas foto kalian print, kemudian kalian scan, itu salah. Pas foto yang berbentuk file atau berbentuk gambar. Nah, pas foto ini ukurannya mau 3x4, mau 4x6 boleh ya, karena berbentuk file juga yang nanti kalian upload. Kemudian QR code tidak bisa di-scan atau tidak ada stempel basah. Nah, sekarang kan banyak yang surat-surat berkas persyaratan itu seperti mungkin ijazah terbaru, surat domisili ya, atau STR ya. Itu kan ada barcode-nya terkadang, tidak ada tanda tangan lagi ya. Kemudian ada stempelnya juga. Nah, kalian pastikan QR code-nya itu ya. Kalau terakhir sekarang QR code ya. Kalian pastikan QR code-nya itu bisa terbaca. Terkadang panitia juga mengecek QR code-nya. Jangan sampai QR code-nya itu yang bodong atau yang pura-pura ada QR code padahal itu palsu. Nah, kemudian kalau surat domisili misalnya ya, atau surat-surat yang resmi itu biasanya ada cap stempel basahnya. Nah ya, jadi kalian pastikan ada cap stempel basahnya. Kemudian surat domisili tidak dibuat pada tahun pendaftaran. Surat domisili banyak juga pertanyaan. Surat domisili ini hanya ada pada formasi CPNS Kemenkumham tahun ini ya. Tahun sebelumnya kayaknya sama ya. Jadi hanya ada pada formasi CPNS Kemenkumham, itu pun pada formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Karena kedua formasi ini adalah kuotanya kuota per kanwil atau per daerah, per wilayah ya. Kalau yang sarjana D3-nya nggak pakai surat domisili karena kuota nasional. Tapi kalau kuotanya ada kuota per daerah ya, seperti Kemenkumham, penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian, itu menggunakan surat keterangan domisili dengan syarat apabila pelamar mendaftar di wilayah lain. Contohnya, saya KTP Sumatera Selatan di kota A, mau mendaftar formasi CPNS penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian di wilayah Sumatera Selatan sesuai dengan KTP. Perlu nggak surat keterangan domisili? Nggak perlu, karena masih dalam satu provinsi yang sama.
kecuali saya mau melamar ke provinsi sebelah, provinsi Jambi atau provinsi Lampung, ya. Nah, itu baru menggunakan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili itu digunakan apabila mau melamar di luar wilayah domisili setingkat provinsi. Nah, kalian buatnya nanti di mana? Di wilayah domisili di provinsi lain tersebut. Buatnya di lurah atau kantor kades, yang menandatangani lurah atau kades, bukan sekdes atau sekdurnya. Karena tahun kemarin ada sekdes, sekdur itu gugur ya. Jadi wajib kepala desa atau lurahnya yang menandatangani untuk surat keterangan domisili ini. Nah, surat keterangan domisili ini wajib dibuat tahun pendaftaran, bukan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya nggak berlaku, jadi tahun pendaftaran. Kalau tahun 2024, ya berarti surat keterangan domisili tahunnya tahun 2024 yang dikeluarkan. Kemudian syarat tinggi badan dan nilai rata-rata tidak sesuai ketentuan. Nah, pastikan ada beberapa formasi yang masyarakat tinggi badan dan juga nilai rata-rata ijazah. Ada juga yang tidak. Kalau yang tidak, ya nanti kalian isi saja, ya opsional. Tapi kalau yang ada, hati-hati. Nilainya itu harus sesuai. Kalau persyaratannya minimal rata-rata ijazah 70, kalian 69, pasti gugur. Jadi kalian lihat ada nggak persyaratan rata-rata nilainya. Kalau nggak ada, ya nggak jadi masalah. Kalian isi pun di pendaftaran SCSN, tinggi badan dan nilai rata-rata tersebut tidak juga menggugurkan karena bukan menjadi persyaratan. Jadi baca lagi terkait dengan persyaratan ini. Kemudian usia pelamar tidak sesuai ketentuan. Usia pelamar juga wajib harus diperhatikan. Minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun. Itu pendaftaran CPNS. Tapi balik lagi kepada instansinya. Ada beberapa instansi itu minimalnya ada yang 25 tahun, ada 28, ada 22 tahun. Karena tergantung kebijakan instansi masing-masing. Tapi tidak ada yang lebih dari 35 tahun. Nah, jadi pemerintah melalui BKN dan Kemenpan RB maksimal usia mendaftar CPNS 35 tahun. Ya, tentu ada beberapa instansi seperti Kemenhan ya, itu ada sampai 40 tahun. Itu pun biasanya formasi yang dokter, S2 ya. Tapi rata-rata 35 tahun. Nah, kebijakan instansi boleh memilih di bawah 35 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 35 tahun. Jadi baca lagi persyaratan dari instansi yang teman-teman lamar. Nah, kemudian ada juga yang banyak bertanya, kalau misalnya isi nama kabupaten kota saat di akun itu, kan nama KTP kita itu kan biasanya tempat lahirnya nama desa atau lurah. Sedangkan yang diupload nanti atau yang diisi pada akun itu setingkat kabupaten kota. Itu kira-kira gugur nggak? Itu sudah benar. Memang sesuai aturan. Kalian saja terkadang yang tidak cermat, tidak bisa memahami apa yang dimaksud. Masukkan nama tempat lahir setingkat kabupaten atau kota. Baik di ijazah atau KTP. Artinya, nama kabupaten kota tempat kalian lahir sesuai KTP. Misalnya desa A kalian lahir ya. Desa A tanggal 24 Agustus 1995. Nah, desa A tersebut masuknya ke kabupaten atau kota mana? Ya. Nah, jadi yang dicari itu nama kabupaten atau kotanya, bukan nama desa atau nama kelurahan. Walaupun kalian lahirnya tempat tanggal lahirnya di ijazah atau KTP tersebut nama desa atau kelurahan. Itu ya. Kemudian kalau misalnya web tersebut ya misalnya loading lama atau muncul galat ya, atau ematre ya, misalnya seharusnya suratnya yang nggak pakai ematre tapi muncul ematre, kemudian format filenya itu sudah sesuai tapi masih ada bentuk format atau formatnya salah, itu biasanya contoh yang gangguan ya. Jadi kalian refresh halamannya, pastikan kalian akses secara berkala. Kapan bisa akses? Ya pastinya tidak ada yang tahu. Kalau misalnya gangguan sekarang ya bisa akses 1 jam ke depan atau 2 jam lagi atau malam nanti atau besok. Cek terus ya. Karena website SCSN itu ya sering gangguan. Tiap tahun kendalanya sama. Karena banyak yang akses portal, jadi gangguan tersebut atau error itu sering kali muncul saat proses pendaftaran. Nah, kemudian ijazah juga ya. Ada yang bertanya, ijazah tersebut saat diupload apakah bolak-balik atau bagian depan saja? Perlu teman-teman perhatikan, namanya ijazah adalah bentuk depannya ya. Kalau belakang ijazah itu namanya transkrip nilai. Saat diupload nanti mau bolak-balik boleh, itu benar. Mau bagian depannya saja benar, namanya ijazah. Tapi kalau yang diupload bagian belakangnya saja itu baru salah. Bagian belakangnya adalah transkrip nilai ya.
Itu yang banyak yang menjadi kendala teman-teman. Jadi ijazah yang di-scan, di-upload, boleh bolak-balik, boleh bagian depannya saja ya. Itu tetap sah dan tidak menggugurkan. Nah, mungkin itu beberapa kendala yang sering terjadi ya dari para pelamar CPNS dan sering membuat gugur dan tidak diperhatikan. Jadi pada intinya kalian itu memang harus hati-hati saat proses pendaftaran, jangan buru-buru. Saya sering katakan, mendaftar CPNS itu bukan harus cepat-cepatan ya, atau siapa paling lengkap itu diterima ya. Misalnya harus ada ditambah persyaratan tambahan ya, biar jadi nilai plus. Nah, itu salah. Mendaftar CPNS itu ada tanggalnya. Ya, selagi kalian mendaftar dari tanggal yang telah ditentukan, tetap akan lolos apabila kalian memenuhi syarat. Jadi nggak perlu cepat-cepat baca persyaratan, siapkan. Kalau sudah siap, baru daftar. Jangan kalian keburu-buru mendaftar. Yang buru-buru tersebutlah biasanya banyak sekali gagal atau gugur ya. Jadi itu beberapa informasi yang sering terjadi TMS tidak memenuhi syarat ya. Jadi silakan kalian persiapkan dengan baik. Hati-hati proses pendaftaran, dan jangan lupa kalian kalau ada yang kurang jelas atau butuh panduan surat lamaran, pernyataan, cara daftar, belajar SKDCAT, YouTube saya sudah menyediakan semuanya. Jadi silakan kalian tonton, jangan malas membaca, jangan malas menonton. Sudah disediakan, jangan kalian tidak mau ya mendapatkan informasi. Mau daftar itu harus update ya. Mau jadi pelamar CPNS itu harus update informasi. Itulah kunci pentingnya ya, mau update dan mau mencari tahu. Oke. Nah, jika teman-teman masih berminat bimbingan belajar untuk persiapan tes KDCAT CPNS tahun ini atau sekolah kedinasan tahun depan, kelas masih dibuka. Untuk cara pendaftaran, DM ke Instagram saya Mili Umri atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan terima kasih semuanya, bantu share video ini jika kalian rasa bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan bantu like-nya ya. Terima kasih. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.